Singkatan anak gaul Jaksel. Singkatan YTT apaan? YTT yang tahu-tahu aja. Singkatan dari CMIIW, Cemio. Cemio. Correct me if I'm wrong. Ya kan? Kak Caca, singkatannya kepo apa? Knowing every particular object. Iya bener, jago. Oke. Iya. Kameranya di sini Kak. Kak, salah. Singkatannya FOMO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teja Supraba. Saya berusia 20 tahun dan berasal dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya merasa terhormat dapat berbicara tentang topik yang sangat relevan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Di era digital ini, platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok telah mengubah cara kita berkomunikasi. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial menjadi isu yang sangat penting untuk kita bahas. Saat ini saya ingin menyoroti bagaimana bahasa Indonesia digunakan di platform-platform ini dan dampaknya terhadap komunikasi serta identitas budaya kita. Saat ini media sosial di Indonesia diwarnai dengan penggunaan bahasa yang sangat beragam. Banyak pengguna yang menggunakan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Fenomena ini dikenal dengan sebagai code switching atau alih kode. Meskipun ini menunjukkan kemampuan bilingual masyarakat kita, ada beberapa konsekuensi yang perlu kita cermati. Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial seringkali tidak baku. Banyak istilah baru dan slang yang muncul dan digunakan secara luas, terutama oleh kalangan muda. Misalnya kata-kata seperti baper, mantul, dan kepo telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari di media sosial. Meskipun ini menunjukkan kreativitas bahasa, kita perlu berhati-hati agar tidak merusak tata bahasa dan struktur bahasa Indonesia yang benar. Ada beberapa masalah yang dapat kita identifikasi dari kondisi ini. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang tidak baku dan cenderung asal-asalan dapat mengurangi kualitas komunikasi. Ini bisa menyebabkan pesan yang disampaikan menjadi tidak jelas atau bahkan salah pengertian. Yang kedua adalah penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Ini bisa mengurangi rasa bangga dan identitas terhadap bahasa Indonesia sendiri. Yang ketiga, adanya kecenderungan untuk menulis dengan singkatan dan simbol-simbol yang tidak resmi, yang mana pada akhirnya bisa merusak kemampuan menulis yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Selain itu, seringkali ditemukan penggunaan bahasa yang tidak sopan atau kasar di media sosial. Hal ini dapat mempengaruhi etika komunikasi dan dapat menyebabkan budaya berbicara yang tidak menghargai orang lain. Dalam jangka panjang, jika ini dibiarkan, bisa mengurangi kualitas interaksi sosial di masyarakat. Jika kita tidak mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa dampak negatif yang bisa terjadi di masa depan. Dalam konteks politik, penggunaan bahasa yang tidak baku atau tidak sopan dapat mengurangi kredibilitas dalam komunikasi resmi dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Secara ekonomi juga, branding produk lokal yang kehilangan jati diri bahasa Indonesia dapat mempengaruhi daya saing produk tersebut di pasar internasional. Dalam bidang pendidikan, kesalahan penggunaan bahasa dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami dan menyerap materi pelajaran dengan baik. Namun, ada juga dampak positif yang bisa kita dorong. Media sosial bisa menjadi sarana untuk sangat efektif untuk mempromosikan dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan konten yang menarik dan edukatif. Kita bisa meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap bahasa kita. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial bisa menjadi contoh positif bagi generasi muda. Untuk mendorong dampak positif dan menghindari dampak negatif, perlu adanya upaya bersama-sama antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah bisa mengadakan kampanye literasi digital yang menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka juga bisa bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengatur dan memantau konten yang beredar. Misalnya, membuat kebijakan yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan melarang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sopan atau mengandung unsur negatif.
Masyarakat, khususnya pengguna media sosial, juga memiliki peran penting. Kita perlu lebih sadar akan penggunaan bahasa kita dan mendukung konten-konten yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Selain itu, kita bisa saling mengingatkan dan memberikan contoh positif dalam berkomunikasi di media sosial. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya memiliki beberapa program yang akan saya lakukan untuk membantu meminimalisasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Yang pertama, saya akan mengadakan workshop dan seminar online yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Dalam workshop ini, saya akan mengundang para ahli bahasa dan praktisi media sosial untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Yang kedua, saya akan membuat konten edukatif di platform media sosial yang memberikan contoh penggunaan bahasa yang tepat. Konten ini akan mencakup tips menulis yang baik, penggunaan istilah yang benar di media sosial. Saya juga akan mengajak para influencer dan tokoh masyarakat untuk turut serta dalam kampanye ini. Yang ketiga, saya akan menginisiasi gerakan Cinta Bahasa Indonesia di media sosial, di mana setiap orang diajak untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga dan benar di setiap postingan mereka. Gerakan ini diharapkan dapat menjadi tren positif dan menginspirasi lebih banyak orang untuk menjaga keaslian bahasa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita jaga, kembangkan, dan lestarikan bahasa Indonesia dengan kreatif dan bijak. Bahasa Indonesia adalah identitas kita. Mari kita gunakan dengan bangga. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahasa, maju terus bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.